Sebelum acara kita mulai, kalau ada kawan-kawan yang menyiapkan puisinya dari Sapardi Djoko Damono, silahkan untuk membaca puisi nanti. Ada hujan di bulan Juni, hanya dalam doaku, menjenguk wajah kolam. Mungkin ada kawan-kawan yang menyiapkan puisi dari Sapardi Djoko Damono, silahkan nanti kalau ingin membaca puisi, tolong lambaikan tangannya. Terima kasih. Hujan di bulan Juni. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di bulan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Dibiarkannya yang tak terucapkan, diserap akar pohon bunga itu. Terima kasih. Wow, terima kasih Pak Hamdi. Ini pembuka yang baik sekali untuk acara kita pada malam minggu ini. Semoga teman-teman semua bisa menyimak. Kita mulai ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan yang ada di Nusantara, Thailand, Malaysia, Brunei, Indonesia, dan dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke. Apa kabar semua? Mudah-mudahan malam ini menjadi malam yang berkah. Sudah lama kita ingin bertemu, bertatap muka, saling menyapa, tapi pandemi berkepanjangan yang entah kapan selesainya. Dan malam ini, alhamdulillah berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, kita diberi kesempatan walaupun hanya lewat Zoom, bertemu pandang dalam maya, tapi mudah-mudahan melekat dalam jiwa. Malam ini acara perdana dari komunitas puisi esai ASEAN untuk menjalin silaturahmi kita semua pada penggiat dan peminat sastra dari ASEAN, dari Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Apa yang kita cita-citakan bisa menggiatkan sastra dimanapun berada. Semoga dengan acara yang sederhana ini bisa sampai dimanapun berada dan bisa menjalin silaturahmi. Dan karena bulan ini masih bulan Syawal, saya kira saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, maaf lahir dan batin, kulu am wa antum bi khair kepada teman-teman semua. Mudah-mudahan puasa kita mendapat balasan yang indah dari Allah dan hari raya menjadi berkah yang luar biasa. Setelah hadir kawan-kawan, ada berapa yang hadir? Ada 80, wow, 800 orang, luar biasa. Ini silaturahmi yang indah saya rasa. Dan pada malam ini, sebagai acara perdana dari komunitas puisi esai, kita mengusung sebuah bincang-bincang sastra dengan judul Hujan di Bulan Juni. Kenapa kita mengambil tema dari hujan di bulan Juni tentang kearifan alam dan makrifat sastra? Karena pada bulan Juni ini bertepatan, ini masa pancaroba yang kita tidak bisa mengenal iklim, apakah hujan atau panas,
apalagi dalam musim pandemi. Semoga hujan ini menjadi berkah bagi kita semua. Dan pada malam hari ini telah hadir Bapak Datuk Jasni Matlani, Ketua atau Presiden Komunitas Sastra ASEAN. Selamat malam, Kak Datuk Jasni. Selamat malam Kak Jasni, dan juga nanti pembicara kita ada Bapak Imam Kalyubi dari Palangkaraya, ada Mas Denny JA yang sebentar lagi insya Allah aktif, ada Bang Anwar, Kak Hilda, Bang Elza, mungkin bisa ditampilkan semua. Kita mau bersilaturahmi terlebih dahulu. Coba kita lihat semuanya ya, dan kita foto. Ini, wow, ada Kak Fani, ada Kak Ines dari Bali. Oke, kita foto. Mungkin bisa ditampilkan wajahnya semua. Oke, wah senangnya ada Mustafa, ada Siti Kamaria, ada Kak Fani, Tantri Melania, ada Rita, ada John Min Nofri. Sorry Dajon. Tahu jauh banget. Ada Din Alifati, Bang Anwar, Muhammad Bagus Fatahillah, Kasmawati. Oke, kita foto bersama. Terima kasih kawan-kawan semua. Baik, kita mulai ke acara kita ya. Terlebih dahulu, marilah kita membacakan doa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Semoga acara ini menjadi berkah dan silaturahmi kita menjadi berkah pula. Mulai membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Baik, Bapak, Ibu, Kakak, dan adik teman-teman semua, pada malam ini sebagai acara pertama kita akan dengarkan sambutan dari Bapak Datuk Jasni Matlani sebagai Presiden Komunitas Sastra ASEAN. Kepada Bapak Datuk Jasni Matlani, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Fatin, Mama dari Jakarta, teman-teman daripada komunitas puisi esai ASEAN, Bapak Dini, kalau Bapak Dini ada mendengar, teman-teman semua di Indonesia, Malaysia, dan juga negara ASEAN yang lain. Alhamdulillah hari ini kita dapat bersama-sama dalam program ini, dan setelah merancang ini beberapa minggu yang lalu bersama Batin dan juga teman-teman lain, dan alhamdulillah malam ini kita dapat melaksanakan program ini walaupun kita jauh di negara masing-masing, di Indonesia, di Malaysia, di negara Brunei, Singapura, mungkin ada di tempat lain lagi. Tapi kita masih boleh menganjurkan program ini dengan adanya kemudahan internet seperti ini. Dan insyaallah mungkin program ini boleh kita laksanakan lagi pada masa akan datang, mungkin setiap bulan ataupun bulan sekali Allah. Dan mungkin kalau pandemik COVID-19 ini sudah lalu, mungkin kita bisa anjurkan program ini secara bersemuka, sama ada di Indonesia ataupun di Malaysia. Insyaallah mungkin di Sabah juga kita bisa laksanakan. Cuma di Nabalu sekarang kita darurat dan tidak bisa tidak bisa kemana-mana malam ini. Malam kita hanya berkumpul di rumah dan tidak bisa keluar kemana-mana. Itulah yang berlaku di Sabah
Dan sebenarnya saya juga coba untuk datang ke Indonesia, tetapi tidak sepatutnya 2-3 hari sudah diuruskan, tetapi tidak juga bisa pergi ke mana-mana, mungkin masalah penerbangan dan sebagainya. Saya ucapkan tahniah kepada teman-teman di Indonesia, terutama Pak Din, Bapak Dini, karena telah mengusahakan program ini pada malam ini. Dan ini adalah satu program yang saya pikir baiklah untuk kita semua. Selain menjalin silaturahmi di antara kita, ini juga satu program ilmu yang penting untuk kita saling berfungsi ilmu, tukar-tukar pemikiran dalam kalangan sastrawan kita ataupun pemikir-pemikir kita di Indonesia khususnya dan juga di Malaysia. Sekali lagi saya ucap tahniah semua. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan kita dapat meneruskan program ini pada masa-masa akan datang. Tahniah, terima kasih Batin, terima kasih Bapak Dini dan juga teman-teman yang lain. Semoga program ini akan berterusan juga pada masa akan datang. Terima kasih Batin. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Datuk Jasni Matlani. Beliau juga adalah Presiden Bahasa Badan Sastra. Beliau juga adalah Presiden Bahasa dari Sabah, Kinabalu. Baik, insya Allah program acara kita bulanan, diskusi bulanan ini akan berlanjut setiap bulan. Kalau pada hari ini kita mendiskusikan atau membicarakan puisi di bulan Juni, karya Bapak Profesor Dr. Sapardi Djoko Damono. Nah, pada bulan berikutnya kita bisa membicarakan atau diskusi buku apa saja. Bisa buku dari kawan-kawan, bisa buku puisi esai yang ada dari Sabang sampai Merauke. Itu ada puisi esai 175 puisi esai dari Sabang sampai Merauke yang sudah ditulis oleh kawan-kawan, kemudian juga yang ditulis dari kawan-kawan Thailand, Malaysia, Singapura, ada juga yang dari Australia. Itu kita bisa membahasnya setiap bulan dan ini akan menjadi sebuah silaturahmi bagi kita peminat sastra dan pelaku sastra itu sendiri. Baik, kita lanjutkan. Pada malam ini kita akan berbincang mengenai hujan di bulan Juni, kearifan alam dan dalam ma'rifat sastra. Hujan di bulan Juni ini adalah karya dari Bapak Sapardi Djoko Damono yang sangat melegenda sekali. Tapi sebelumnya tentu kita tunggu sambutan dan kita dengarkan bersama-sama sambutan dari Bapak Denny J.A. sebagai penggagas dari puisi esai. Kami persilahkan. Sahabat, saya mulai dengan pemenang Nobel Sastra tahun 1907. Namanya adalah Joseph R. Kipling. Kutipannya layak kita renungkan. Ujarnya, jika saja sejarah diajarkan kepada kita lewat sastra, lewat kisah-kisah, maka sejarah tak akan mudah dilupakan. Mengapa? Karena melalui sastra, sejarah datang pada kita tidak hanya dalam bentuk data dan fakta yang kering, atau tentang tokoh, pelaku, tempat, peristiwa, dan waktu yang kering. Melalui sastra, sejarah datang pada kita dengan drama, dengan pergolakan batin, sehingga peristiwa saat itu tergambar sisi batinnya.
apakah itu soal pergolakan atau perjuangan, soal cinta atau pengkhianatan, soal harapan ataupun soal penyesalan, kemarahan, impian, itu lebih tergambar melalui bahasa sastra. Contohnya adalah ketika kita ingin menggambarkan bagaimanakah suasana batin sebuah keluarga di desa di era perang sipil Amerika. Banyak buku teks sejarah bisa kita buat dan ajarkan soal ini, tapi kita pun bersepakat bahwa kisah sebuah keluarga di desa di era perang sipil ini sangat dalam sekali tergambar dalam novel Little House on the Prairie. Ini karya Laura Ingalls yang juga kita ingat diterjemahkan dalam serial TV bertahun-tahun. Melalui novel sastra itu, juga melalui filmnya, jauh lebih tergambar suasana batin warga di Amerika, di sebuah desa di era perang sipil. Betapa sastra lebih mampu menggambarkan peristiwa, bahkan juga sejarah, sampai masuk ke sisi batinnya. Karena itulah, saya mendukung dimulainya diskusi bulanan soal sastra, karena kita tak hanya belajar soal sastra, namun sastra adalah cermin dari satu kisah-kisah yang mewakili kehidupan itu sendiri. Dalam diskusi nanti, banyak hal bisa kita angkat. Kita bisa diskusikan misalnya berbagai karya-karya sastra, apakah itu buku puisi, apakah itu novel, ya, atau juga jika katakanlah dia novel yang dijadikan film. Seperti sekarang ini, kita mulai dengan mendiskusikan buku Sapardi Djoko Damono yang baru saja wafat setahun lalu. Bukunya yang berjudul, buku puisinya Hujan Bulan Juni. Ini salah satu puisi yang terkemuka dari Sapardi. Judulnya sendiri sudah unik. Ini bulan Juni, bulan kemarau, kok tiba-tiba ada hujan bulan Juni. Apakah gerangan metafor atau kiasan di balik puisi ini? Di samping karya sastra, kita pun bisa diskusikan peristiwa sastra. Misalnya dalam pelantikan Presiden Joe Biden, di sana juga dibacakan puisi. Alangkah eloknya peristiwa politik tertinggi sebuah negara juga diwarnai oleh pembacaan puisi. Apakah gerangan yang bisa kita cuplik dari sini, dan apakah bisa kita pun berikhtiar agar mulai pelantikan Presiden Indonesia 2024 puisi juga dibacakan. Atau misalnya peristiwa ketika hadiah Nobel diberikan kepada Bob Dylan. Ini Bob Dylan bukanlah seorang novelis, bukanlah seorang penyair, dia pencipta lagu. Kita melihat betapa Nobel sastra sekarang sudah meluas, juga mencakup pencipta lagu. Nah, di samping karya sastra, di samping peristiwa sastra pun kita bisa mendiskusikan sastrawannya itu sendiri. Misalnya kita mengetahui Havel, seorang sastrawan, dia menjadi presiden. Apakah gerangan peristiwa dan makna di balik ini, seberapa elemen sastra itu membuat presidensi dari Havel itu berbeda? Apakah imajinasi dia, Havel, ketika dia membuat drama tentang anti komunisme dalam berbagai kritiknya, apakah imajinasi ia selaku pemain teater dan penulis naskah teater saat itu juga, imajinasi itu membantu dia ketika menjadi seorang aktivis politik.
Jadi banyak hal kita bisa diskusikan karena sastra seluas hidup itu sendiri. Dan saya ingin menutup sambutan saya ini dengan mengutip John F. Kennedy. Ujar John F. Kennedy, jika saja lebih banyak politisi membaca puisi dan lebih banyak penyair yang mengerti politik, maka kita akan mewarisi dunia yang lebih baik. Karena itulah kita mulai diskusi bulanan sastra ini dengan satu semangat dan satu spirit yang kita yakini bahwa ruang publik akan lebih baik jika lebih banyak sastra di sana. Salam. Terima kasih Mas Denny J.A. Senang sekali mendengar sambutan dari Mas Denny. Semoga acara kita pada malam ini menjadi berkah di bulan Juni. Baik kawan-kawan semua dimanapun Anda berada, kita lanjutkan acara kita. Kita akan masuk ke dalam diskusi pada sesi ini. Diskusi sastra hujan di bulan Juni, kearifan alam dalam ma'rifat sastra. Hujan di bulan Juni adalah karya dari Bapak Profesor Dr. Sapardi Djoko Damono. Beliau adalah seorang pujangga berkebangsaan Indonesia terkemuka. Ia kerap dipanggil dengan singkatan nama SDD. Ia adalah putra pertama dari pasangan Satyoko dan Saparian. Beliau lahir pada 20 Maret 1940 di Surakarta dan meninggal pada tanggal 19 Juli 2020 di kota Tangerang Selatan. Biografi beliau adalah banyak melahirkan puisi-puisi yang sangat menyejukkan hati, tapi menggelisahkan di dalam jiwa. Gelisah artinya kita akan berpikir lebih panjang, dan menggali dari semua kearifan yang beliau sampaikan. Dan malam ini diskusi kita akan yang menjadi pembicaranya yaitu Dr. Imam Kalyubi, sarjana sastra, master hukum. Beliau lahir di Probolinggo pada tanggal 4 April 1972. Beliau adalah dosen linguistik dan sastra di Institut Agama Islam Negeri, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Halo Pak Imam, apa kabar? Oke. Halo, Halo Pak Imam, senang sekali malam ini bisa bersama Pak Imam. Kita yang di grup komunitas puisi esai ASEAN dan puisi esai Indonesia pasti sering dan sudah kenal dengan Pak Imam Kalyubi, dan mungkin kawan-kawan semua dimanapun berada pasti juga sudah mengenal tulisan beliau sangat dalam dan syarat sekali, karena saya melihat itu banyak kearifan dan makrifat di dalamnya. Saya bilang malam ini tepat sekali kalau Pak Imam yang membawa kita pada diskusi ini, diskusi yang sersan ya, serius tapi santai. Bisa kita mulai? Oke. Pak Imam dan kawan-kawan, Hujan di bulan Juni ini ditulis oleh Pak Sapardi pada tahun 1987. Puisinya tak ada yang lebih tabah dari Hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rindunya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari Hujan bulan Juni. Dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari Hujan bulan Juni. Dibiarkannya yang tak terucapkan diserap akar pohon bunga itu. Puisi yang luar biasa. Dan kepada Pak Imam Kalyubi kami persilahkan. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.
Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwwata illa billah. Yang terhormat Bapak Dr. Denny Jia, yang selama ini saya memanggil beliau sebagai Bung Denny Jia karena lebih akrab. Terima kasih pada beliau yang sudah banyak berderma atau berkontribusi dan berfilantropi untuk perkembangan puisi esai ya, di Indonesia maupun di ASEAN. Dan inilah legacy dan amal beliau, mudah-mudahan ini ke depan jauh berkembang lebih baik lagi dari apa yang sudah kita kerjakan pada saat ini. Dan yang saya hormati Datuk Jasni Matlani sebagai Presiden Komunitas Puisi Esai ASEAN, yang pada kesempatan ini sudah hadir juga di tempatnya, bergabung melalui aplikasi Zoom. Terima kasih sudah berpartisipasi dalam malam minggu yang berkualitas. Kemudian tentunya saya juga berterima kasih banget untuk Yunda Fatin Hamama atas kesempatan ini, dan saya juga mau menyapa rekan-rekan dari puisi esai, komunitas puisi esai yang selama ini ramai di grup ya, karena kita hanya mengenalnya kadang lewat online saja, tidak offline. Jadi seperti Bung Elza Peldi Tahir, saya familiar dengan beliau, nggak tahu beliau dengan saya apa, juga familiar, sering ada diskusi dan lain sebagainya, dan juga Mbak Fani, kemudian juga Pak Hamri, karena hanya sebagian layar saja yang terlihat dari sini, jadi mohon maaf sebentar, saya jadi biar terlihat semuanya. Ini juga ada Mbak Pipit nih, dosen Abgris Semarang, dan juga yang lain, Mas Febri mungkin ada di sini juga, Mas Anto Narusoma yang juga aktif dalam kesehariannya di grup puisi esai. Saya mengapresiasi karena setiap hari puisi-puisinya mengalir terus tanpa henti. Dan juga Bung Anwar Putra Bayu, saya pernah ketemu atau bertemu janjian ya di Malaka dengan beliau ini. Mudah-mudahan juga sehat selalu dan kita semua. Nah, terkait dengan judul yang sudah diberikan kepada saya, tema yang sekaligus saya jadikan judul ya, yaitu Hujan di Bulan Juni, Kearifan Alam dan Makrifat Sastra. Saya coba untuk masuk ke PowerPoint ya, ke PPT. Sebentar. Di awal saya diminta Yunda Fatin, saya berpikir ini kayaknya, saya berpikir panjang saya terima apa enggak ya, karena ini makomnya saya masih jauh ya kalau berbicara ini. Kayaknya masih banyak yang berkompeten untuk berbicara lebih eksploratif ya, terkait dengan Sapardi Djoko Damono ini. Karena ada begitu banyak orang-orang yang punya kredibilitas dan kompetensi yang tinggi lebih dari saya. Tapi kadang-kadang saya berpikir begini, ada ungkapan di barat itu yang mengatakan begini, you are very special on your own chapter. Gitu. Jadi kamu spesial sebagaimana buku yang juga istimewa pada setiap babnya. Jadi kita semua ini adalah istimewa pada setiap babnya, seperti chapter dalam buku. Sehingga saya berpikir oke lah, kayaknya harus kita terima ini, dan saya juga pantang untuk menolak kalau sudah dikasih amanah. Jadi tanpa berpikir yang agak lama-lama gitu, oke, saya coba. Karena saya walaupun S1-nya sastra, saya sastra Inggris, jadi saya baru 6 tahun betul-betul intensif membaca karya sastra, karena saya juga lulusan linguistik ya, fokusnya lebih banyak ke bahasa. Tetapi kalau untuk kecintaan membuat puisi, saya sejak kecil memang sudah ikut deklamasi, jadi sering membaca puisi juga. Tapi untuk aktif kritik sastra itu baru 6 tahun yang lalu, dan saya kebetulan juga pengurus HISKI pusat. Di sini ada Mbak Pipit, di sini juga pengurus HISKI. Jadi saya nih sambil berbicara juga sambil belajar pada dasarnya. Baik, kita lanjutkan ke
tahapan yang berikutnya. Sebelum kita masuk ke hal yang monumental di dalam pembahasan ini, saya akan membicarakan terkait dengan bagaimana pentingnya bahasa pada satu sisi dan sisi yang lainnya adalah sastra gitu. Karena secara bergantian bahasa dan sastra ini adalah entitas yang sama. Karena ekspresi bersastra itu menggunakan media bahasa. Karena saking pentingnya bahasa, maka kemudian tokoh eksistensialis filsuf Martin Heidegger mengatakan language as the house of being. Jadi orang yang mau eksis, orang yang mau diketahui keberadaannya, maka dia harus menggunakan bahasa sebagai media. Jadi orang akan dipertanyakan eksistensinya kalau dia tidak menggunakan bahasa sebagai media untuk berekspresi, termasuk juga sastra. Jadi begitu pentingnya bahasa dan juga sastra, sehingga dipertanyakan tentang eksistensi dan keberadaan seseorang. Kemudian yang berikutnya, ini masih terkait dengan sastra dan bahasa, namun di cover di dalam payung bahasa, kata Ludwig Wittgenstein, ini tokoh filsafat analitik, filsafat bahasa yang mengatakan to imagine a language means to imagine a form of life. Jadi kalau kita membayangkan bahasa itu, ya, maka kita artinya membayangkan bentuk hidup. Sebegitu pentingnya bahasa, sebegitu pentingnya sastra yang medianya adalah bahasa, karena dia dianggap sebagai pembuka cakrawala dalam melihat hidup. Nah, yang lebih spesifik lagi terkait dengan sastra, tokoh dekonstruksi Jacques Derrida mengatakan the poet is the man of the metaphors, while the philosopher is interested only in the truth of meaning, beyond even sign and names, and the sophist manipulates anti-signs. The poet plays and the multiplicity of signifies, kata Derrida. Jadi inti dari secara literal teks ini mengatakan bahwa seorang penyair itu adalah manusia metafor, orang yang berbicara dengan peribahasa, dengan ungkapan-ungkapan yang tidak langsung. Jadi manusia metafor dia katakan. Kemudian while the philosopher, sementara filsuf dia hanya tertarik mencari kebenaran sebuah makna. Bahkan di luar tanda dan nama. Artinya di luar tanda dan nama itu adalah aspek metalingual, aspek luar kebahasaan. Sementara sofis, jadi filsuf pra-Sokrates itu selalu memanipulasi ruang makna. Jadi ketika ada makna, dia coba untuk dimanipulasi, didistorsi. Itu orang-orang sofis yang dianggap negatif. Filsuf pra-Sokrates, Plato ya, mereka dianggap orang-orang avanturis ya, yang memanipulasi untuk kepentingan dirinya sendiri. Kemudian seorang penyair berperan penting di dalam memunculkan keragaman makna. Jadi signified itu istilah yang digagas oleh tokoh strukturalisme yaitu Ferdinand de Saussure, signifier and signified, yaitu penanda dan petanda. Itu ungkapan yang dikatakan oleh Jacques Derrida. Selanjutnya, ketika kita membahas tentang hujan bulan Juni, itu setiap orang komentarnya hampir sama ya. Dia selalu mengatakan bahwa puisi ini adalah sederhana. Semuanya komentarnya sederhana dan sederhana. Kemudian yang ada hanya sanjungan dan hampir sedikit sekali kritiknya, dan kritiknya itu juga parsial. Artinya elementer saja. Tidak ada yang berarti di dalam kritik terhadap hujan bulan Juni. Saya sendiri ketika diminta Yunda Fatin, saya berpikir ini puisi kan bagus. Apa kira-kira yang bisa saya kritik? Saya juga bingung gitu ya. Karena setiap sumber bacaan selalu mengatakan bahwa puisi ini sederhana tetapi dahsyat gitu ya. Nah, puisi yang seperti ini yang kita cari sebenarnya, karena ruh puisi ini relevan dengan ruh puisi esai yang katanya Bung Denny Jaya mengatakan bahwa kredo baru yang dia katakan, semakin sulit puisi
itu dipahami, ya. Kemudian semakin sulit puisi itu dipahami publik luas, semakin buruk puisi itu sebagai medium komunikasi penyair dan dunia luar. Karena selama ini orang punya kredo bahwa semakin sulit puisi itu dipahami, bahwa kemudian puisi itu menjadi istimewa, berkualitas gitu ya. Itu kredo lama. Tetapi kemudian asumsi itu, kredo itu didekonstruksi, dirombak oleh DNJA, dan menurut saya sebenarnya ini sudah dilakukan oleh Sapardi Djoko Damono tahun 1983 ini, karena karya sastra beliau itu semuanya sederhana, bahkan ungkapannya pun juga disebut aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Itu sebenarnya ungkapan yang diksi-diksinya itu tidak gelap ya, semua prismatis gitu ya. Nah, ini artinya puisi ini relevan banget dengan puisi esai yang memang mendobrak stagnan tentang pemaknaan yang selama ini digelap-gelapkan gitu ya. Kemudian kalau kita membaca Hujan Bulan Juni, teksnya mengandung unsur hipogram. Artinya bahwa kemunculan hujan bulan Juni ini akibat atau karena ada singgungan dengan Aku Ingin yang juga dibuat oleh Sapardi Djoko Damono tahun 1983. Jadi ada persinggungan. Dia tidak berdiri sendiri sebagai sebuah teks. Jadi kalau menurut Julia Kristeva itu sebagai kajian intertekstualitas, karena teks tidak berdiri untuk dirinya, tetapi dia selalu berkait dengan yang lain. Ketika Sokrates mempunyai pemikiran, maka akan dilanjutkan oleh Plato, akan dilanjutkan oleh Aristoteles. Tiga orang bijak ini satu sama lain ada rangkaian satu dengan yang lain ini terintegrasi, dia tidak berdiri sendiri. Sama juga dengan puisi, ya kecenderungannya selalu berintegrasi dengan yang lain. Kemudian apa yang menjadi hebat dari Hujan Bulan Juni ini bukan hanya pengalaman insidental dari seorang Sapardi, bukan pengalaman individual saja dari beliau. Saya yakin karena saya sebagai pembaca, sebagai reader, maka saya berhak mengatakan bahwa ini adalah insidental dari pengalaman individual dari seorang Sapardi Djoko Damono. Yang lebih hebat ini karena semua orang seperti merasakan gitu loh. Merasakan ketika membaca puisi ini seolah-olah itu terjadi pada kita. Sehingga puisi ini cocok masuk gitu loh. Masuk kepada hampir semua orang gitu. Karena mungkin banyak orang yang juga ragu-ragu menyampaikan cintanya, ada ketakutan, ada risau, ada sehingga tidak tersampaikan. Nah, kejadian inilah yang kemudian merambah hampir pada semua orang gitu. Nah, ini hebatnya dari puisi HBJ ini, Hujan Bulan Juni. Nah, sebagaimana di dalam tradisi atau ritual sastra ya, bahwa untuk melihat puisi itu ada dua model pembacaannya. Umum, saya tidak dalam rangka untuk mengajari Bapak Ibu sekalian, karena saya lihat juga ada, saya lihat mahasiswa ya, mahasiswa saya juga banyak ikut di momen ini. Jadi ada dua tahapan ya, ada dua tahapan untuk membaca puisi dan saya akan lanjut kepada yang berikutnya. Nah, saya mencoba untuk memperlihatkan ini sebentar. Nah, dua tahapan ini saya kira mirip dengan ketika kita menganalisis struktur teks di dalam grammar gitu ya. Kalau Noam Chomsky mengatakan surface structure dan deep structure, maka ini di dalam puisi juga ada struktur fisik dan struktur batin. Jadi ini tahapan-tahapan yang juga umum terjadi di dalam kehidupan kita. Saya menyebutnya ini aliran strukturalisme ya, karena kita dibentuk oleh sebuah sistem, bukan manusia yang menciptakan, tapi sistemlah yang mengatur kita itu. Nah, saya sudah hadirkan di sebelah sini teks dari Hujan Bulan Juni. Tak ada yang lebih tabah, tadi sudah dibacakan dengan luar biasa oleh Pak Hamri dan juga diulang lagi oleh Yunda Fatin yang suaranya juga menggetarkan sampai ke Palangkaraya ini. Nah, kalau kita lihat fisiknya dulu ya, memang segala sesuatu itu akan dilihat dari fisik. Sebagaimana kita kalau pacaran ya tentu lihat fisiknya dulu ya.
nggak mungkin kita langsung lihat batinnya gitu. Itu nggak mungkin itu. Pasti fisiknya. Puisi juga begitu. Jadi tahapannya adalah untuk mengapresiasi kita memang ada upaya pengenalan. Kita berkenalan dulu dengan teks ini. Karena teks ini representasi dari penulis, dari pengarang. Jadi ini apresiasi yang sangat mendasar, elementer, dan awal. Kalau kita lihat struktur fisiknya, ini ada tiga bait, dan setiap baitnya ini sangat disiplin menggunakan 4 baris gitu ya. Dan tidak lebih dari 12 suku kata. Coba diperhatikan, pada bait yang kedua ini kayaknya yang paling panjang itu 12 suku kata. Dihapuskannya jejak-jejak kakinya. Ini aja 12. Sementara yang lain itu sekitar 8, 9, dan 10 saja. Nah, ini pada aspek tipologi. Tipologi ini ya apa ya? Kategorisasi gitu ya. Kemudian terkait dengan diksi atau pilihan kata. Ada hal-hal yang sifatnya konkret di sini. Artinya konkret itu memang real barangnya. Itu kalau di dalam kebahasaan disebut dengan referensial. Jadi referennya itu jelas gitu ya. Kalau saya mengatakan orang menggunakan kerudung warna apa gitu ya, warna oranye gitu ya, ya itu memang real adanya. Dia konkret, dikonkretkan di situ. Nah, di sini terlihat bahwa kata-kata pemilihan kata yang sifatnya konkret ada di sini, ya. Konkret, kemudian referensial tadi ada bunga, ada pohon dan sebagainya. Bunga memang konkret. Dia bunga real gitu ya, pohon juga real. Dan diksi yang lain adalah bentuknya ini prismatis, artinya bahwa puisi ini tidak muluk-muluk. Orang bisa memahami tanpa harus kepalanya pusing untuk memahami satu kata atau frasa. Karena tidak ada yang gelap di sini. Maka dia sebut sebagai prismatis, harmoni dia. Jadi pembacanya tak ada yang lebih bijak. Maknanya secara literal yaitu. Dari hujan bulan Juni ya tidak ada sesuatu yang ditutupi, tidak ada hijab yang menutupi di sini, semua terbuka. Nah, kemudian citra atau imaji, ada beragam imaji yang muncul di dalam teks ini. Ya, ada yang berupa penglihatan karena memang kita melihat bunga gitu ya. Pohonnya juga ada, maka dia masuk di dalam penglihatan atau visual. Tetapi juga ada aspek audio ya, jadi dia ada yang didengar gitu. Kalau rintik hujan itu pasti kita mendengarnya. Kita tidak mungkin tahu tanpa kita mendengar, karena rintik tik-tik itu adalah yang bermain adalah pendengaran. Kemudian juga ada aspek perabaan, walaupun sebenarnya jejak kaki itu juga bisa perabaan, bisa juga visual, gitu ya. Jejak itu bisa dilihat dan juga kita bisa pegang. Nah, ini kita kalau berbicara citra imaji. Ini mohon maaf yang kedua kalinya. Ini tidak dalam rangka untuk mengajari bagaimana menganalisis, tapi karena ada juga mahasiswa saya lihat, nah ini perlu untuk melihat bagaimana menganalisis sebuah teks secara elementer dan mendasar seperti ini. Sebelum kita masuk ke hal-hal yang sifatnya substantif. Nah, kemudian kita berbicara tentang majas. Ada majas personifikasi di sini. Karena penulis ya Pak SDD sendiri memberikan nyawa kepada hujan. Jadi seolah-olah dia manusia. Dia sebutkannya bahwa hujan itu tabah, arif, dan bijak gitu. Jadi seolah-olah hujan itu tabah gitu ya. Dia seolah-olah manusia mengorangkan benda gitu ya. Nah, majasnya terlihat banget di situ. Disebut arif. Kemudian yang terakhir dalam struktur fisik puisi ini rima dan irama. Jadi di sini harmoni bunyi eufonik ya. Ada pengulangan secara utuh dari hujan bulan Juni pada bait pertama, kedua, dan ketiga. Ini selalu ada dalam setiap bait. Nah, tentu ini pengulangan seperti ini pada aspek semantiknya tentu adalah stressing untuk menguatkan maknanya. Bahwa hujan bulan Juni ini adalah subjek yang atau objeknya. Karena subjeknya adalah hujan. Jadi objek kajiannya memang hujan bulan Juni, gitu. Makanya dia ulang-ulang untuk memunculkan, tetapi pengulangan ini menjadi harmoni kemudian bunyinya. Karena dia ada repetisi, ada pengulangan secara utuh. Tapi di sisi lain juga ada pengulangan sebagian. Seperti pada kata
tak ada yang lebih. Pada setiap baitnya ada tak ada yang lebih, tetapi di belakangnya diakhiri dengan tabah, kemudian bijak, kemudian arif. Nah, selain itu juga ada harmoni bunyi ya. Karena puisi tanpa harmoni bunyi kayaknya memang garing. Karena itu yang disebut dengan eufonik. Jadi kalau HP zaman dahulu itu kan polifonik ya. Kalau HP yang lama itu namanya tatitut itu kan HP yang lama gitu ya, HP batangan itu. Tapi HP yang polifonik itu bunyinya lebih merdu lagi karena dia eufonik kedengarannya. Nah, dalam puisi juga dikenal dengan harmonisasi bunyi. Maka ada harmonisasi bunyi di situ I dan U. Ya, pada bulan Juni itu, nah ini ada pengulangan. Ada harmonisasi di situ. Mungkin kalau kita ganti dengan bunyi-bunyi yang lain, kayaknya harmonisasinya akan hilang. Maka ini juga sulit kita katakan sebagai puisi ya, karena puisi itu memang keindahan estetika yang dimunculkan. Itu yang selalu dikatakan teman-teman sebagai dulci et utile. Gitu ya. Ada estetika di situ, ada apa ya, ya keindahan lah. Nah terus kemudian selain harmonisasi bunyi juga ada aliterasi. Jadi ada konsonan di awal, coba lihat, tak ada, dari, dirahasiakan. Kenapa dia harus menggunakan konsonan T dan D? Konsonan T dan D ini adalah konsonan alveolar di dalam kebahasaan. Alveolar voiceless. Jadi konsonan yang tidak berbunyi. Sementara D itu adalah voice. Konsonan yang berbunyi, kemudian dia bunyi letup gitu ya. Karena kita ngomong D gitu ya. Nah, ini dimunculkan untuk memberikan efek keindahan tentu. Ya, dari seorang Sapardi dia tidak ansih membuat puisi begitu saja. Tapi karena level makomnya sudah tinggi, mungkin dia setiap madahnya itu adalah puisi menurut saya. Jadi dia begitu mudah untuk membuat puisi. Tapi kita mungkin berhari-hari untuk membuat puisi semacam ini. Kemudian ada asonansi. Artinya memang ada harmoni bunyi, tetapi pada aspek vokal di sini. Ada itu ya di akhirannya, adanya dan lain sebagainya. Ini juga bentuk harmoni yang entah sengaja atau tidak, tapi bagi begawan seorang Sapardi Djoko Damono, tindakannya itu adalah puisi. Ya, jadi dia diam pun sudah puisi, tapi kita ini harus bersusah payah, bertumbuh lumus dulu untuk apa yang kita ucapkan menjadi puisi. Saya mungkin masih pada level syariatnya, masih kamadatu kalau saya ini. Kalau Yunda Fatin ini kayaknya sudah melampaui dari yang lain, jadi tidak perlu khawatir kalau bikin puisi. Oke, lanjut kepada Hujan Bulan Juni pada struktur batinnya. Kalau tadi kita berbicara fisik, karena estetika di dalam fisik belum tentu tercermin di dalam inner gitu ya, di dalamnya. Karena banyak orang memilih yang glowing sekarang. Karena sekarang ini kan banyak krim malam, krim siang. Nah itu masih struktur fisik ya. Krim malam, krim siang itu. Nah kalau kita ingin tahu tidak perlu krim malam dan siang pun, maka kita harus tahu batinnya. Nah batinnya adalah apa sih kira-kira tema yang ingin disampaikan atau yang disampaikan di dalam puisi Hujan Bulan Juni. Temanya ya yang disampaikan di sini adalah setelah melalui proses pembacaan. Yang ada hanya adalah rindu, kemudian dan cinta yang tidak tersampaikan. Ini sayang sekali sebenarnya, ini kesedihan, dan ini setiap orang selalu mengatakan saya tidak mau puisi ini. Tapi untuk membacakannya ya, tapi terjadi pada diri saya tidak. Karena apa? Ya ini bahasa ilmiahnya itu ngempet gitu ya. Ngempet itu maksudnya tak tersampaikan. Jadi mungkin dalam tanda kutip tidak gentle. Ya ini pribadi dari author mungkin juga ya. Karena kita sebagai reader itu boleh kita memaknai di luar author sendiri. Karena ketika teks dilempar ke orang, keluar itu sudah milik orang, bukan milik dia lagi. Kemudian apa amanatnya?
Kemudian ada bentuk apa ya di sini, kepasrahan gitu ya. Ada dia menerima takdir ketika cinta itu tidak tersampaikan, tetapi dia melakukannya secara bijak dan arif gitu ya. Dia tidak yang menyesal tidak. Gitu ya. Tetapi di sini kita tetap disuruh untuk tetap arif dan bijak di dalam berperilaku ya. Jadi amanannya itu yang ingin disampaikan dari ujian bulan Juni. Kemudian suasana hati. Ketika puisi ini dibuat atau isi daripada apa suasana hati puisi ini apa? Ya tentu ada kesedihan, ada keraguan gitu. Perasaan cinta. Jadi dia apa ya? Bersatu padu di situ. Ada keraguan. Kemudian nada, karena ini adalah bentuk keraguan-raguan. Kemudian sesuatu yang tidak tersampaikan dan sifatnya bijak, maka karakter tentu yang melekat adalah disampaikannya secara datar. Dia tidak menggebu-gebu ya, tidak lantang gitu ya. Karena cinta sederhana itu ungkapannya ini kan sederhana. Jadi dia tidak yang evok gitu ya, tidak provokatif. Dia menyampaikannya itu lembut dengan bijak dan arif. Nah itu yang saya baca dari struktur batin karya Sapardi Djoko Damono. Tapi tentu Bapak Ibu sekalian atau adik-adik mahasiswa punya perspektif lain dari pembacaan saya. Tapi ini landasan yang kita pakai secara umum. Nah, sekarang kita masuk ke level yang lebih dalam lagi. Kalau tadi tahapan awal membaca puisi ketika kita mengapresiasi. Tapi ada saatnya puisi itu kita dekonstruksi. Kita hancur leburkan, gitu ya. Karena kata Roland Barthes itu dalam The Death of the Author, kematian pengarang itu, kita sebagai reader itu bisa lebih bagus menerjemahkan dari dia sendiri. Gitu. Jadi kita ini punya otoritas untuk memaknai lebih cantik daripada si author itu sendiri. Nah itulah kehebatan sastra itu. Dia tidak dikungkung oleh sebuah regulasi yang ketat gitu ya. Karena ruh dari sastra itu adalah kebebasan dalam penemuan makna. Nah, kemudian ketika kita membaca kritik Sapardi, karya Sapardi Hujan di bulan Juni ini, tetapi kemudian dikaitkan dengan makrifat sastra ya. Nah, ini yang ada kajian multidisiplin karena dia lebih dari satu. Kajian makrifat itu sendiri sebagai sebuah sudut pandang dan juga sastra. Ada titik celah atau ada rumpang di situ yang tentu kita bisa kritisi. Walaupun hampir semua orang mengatakan bahwa sastra ini sudah bagus. Jangan-jangan ketika saya kritik malah tambah hancur gitu. Tapi itulah kelebihan kita diberi kewenangan untuk bisa mendefinisikan dari perspektif kita sebagai pembaca, gitu ya. Karena ini sudah menjadi milik bersama. Nah, ada beberapa pendekatan yang mencoba saya pakai. Walaupun di dalam subjudul ini ada kearifan alam dalam makrifat sastra ya, saya akan menggunakan itu sebagai pisau bedah dulu. Jadi pendekatan tasawufnya seperti apa, walaupun ini tidak terlalu masuk ke dalam, tetapi paling tidak kita melihatnya bahwa ada unsur tasawuf di dalam puisi ini. Kemudian pendekatan yang kedua adalah ekokritik. Yang ketiga adalah pendekatan semiotik atau semiotika. Dan yang keempat adalah pendekatan dekonstruksi. Karena kalau hanya saya menggunakan pendekatan tasawuf, ya, kayaknya habis stoknya. Karena tasawuf ini nanti melingkar-lingkar di wilayah yang orang perlu kepastian. Bukan kita berbicara tentang tasawuf itu tidak jelas. Tapi ini berbicara yang menurut tradisi berpikir barat itu keluar dari cara berpikir modern. Kalau orang berpikir modern dalam logosentrisme itu mengatakan dia harus bisa diraba, bisa diobservasi, bisa ditelaah. Sementara kalau berbicara tentang tasawuf itu semuanya tidak bisa diraba gitu ya. Nah, itulah yang kemudian sulit untuk diimplementasi dalam pembahasan yang komplit ya. Dia harus ada pembahasan yang khusus. Nah, pertama saya mulai dari pendekatan semuanya ini saya sebut sebagai pendekatan. Ini lebih aman ketika saya menggunakan teori ya. Itu kata
Lauren Kanyuman di dalam bukunya. Jadi kalau orang mengatakan teori ekokritik, saya tidak. Saya mengatakan pendekatan karena dia payungnya lebih besar daripada teori. Kalau teori itu adalah opini yang beralasan. Kalau ini lebih dari itu. Nah, dengan beberapa pendekatan ini kita sebut sebagai pendekatan eklektik, gitu ya. Pendekatan dari berbagai sudut pandang. Jadi ketika kita melihat puisi ini, nanti ada yang paradok nanti. Jadi tidak hanya tasawuf saja nanti, ada yang paradok, ada yang sama, ada yang tidak. Gitu. Jadi beragam kesimpulannya. Dalam tradisi tasawuf ya, kalau kita membaca karya ini, manusia itu bagian integral ya, bagian integral dari dari alam gitu. Jadi alam itu diperlakukan linear dengan manusia. Berbeda dengan kapitalisme yang menganggap bahwa manusia adalah subjek, ya. Kemudian alam itu sebagai objek. Maka kemudian alam dieksploitasi. Tetapi di dalam tradisi tasawuf kita ini linear, karena di dalam Al-Quran sendiri juga dikatakan bahwa mereka juga bertasbih sama dengan kita. Jadi kita ini subjek dan subjek. Ketika orang mengatakan banjir menghantui, itu tidak bisa. Kalau boleh alam itu berbicara, kita ini juga sebenarnya menghantui mereka, menghantui alam. Tidak bijak ketika kita mengatakan kita dihantui banjir, kita ini ada kata-kata yang tidak bijak ketika berbicara tentang alam. Itu yang tidak wise kita. Karena kita ini sudah penghamba materi gitu. Sehingga kita tidak linear kedudukannya dengan manusia. Kemudian itu sama-sama jagat, sama-sama dunianya sama dengan kita. Ada jagat halus, ada jagat gede. Alam itu sebagai jagat gede, kita jagat halus. Sama-sama jagat gitu. Makanya dalam tradisi Jawa gitu, ya dia tidak ada yang dibedakan, tidak ada dibuat oposisi. Karena oposisi tentu ada hierarki. Nah di sini tidak. Nah kemudian ada tahapan-tahapan di dalam memahami pendekatan tasawuf itu ya. Ada. Saya mencoba membaca kembali buku yang saya terima waktu lalu, dan itu memang saya senang mendapatkan buku dari Yunda Fatin, karya almarhum Syekh Nur Syed Kamba. Itu luar biasa. Saya membacanya itu, saya seperti membaca diri saya sendiri. Karena karya itu memang merepresentasikan pencarian saya tentang hakikat hidup gitu. Saya banyak membaca serat Wirid Hidayat Jati, kemudian petualangannya Suluk Wujil ya. Itu karya-karya yang luar biasa bercerita tentang hal yang sifatnya metafisik dan transenden, dan tidak semua orang bisa memahami secara dengan cepat ya kalau kita tidak membacanya secara utuh ya, antara teks satu dengan yang lain. Nah, di sini saya menghadirkan ada beberapa tahapan. Ya, ini hanya istilahnya itu banyak gambaran tahapan yang harus dilalui seseorang. Kalau di dalam Jawa, di dalam serat Wirid Hidayat Jati itu ada amarah, lawamah, sufiyah. Ini nafsu manusia. Jadi di akhir seperti mutmainnah, ma'rifat, ihsan, logistikon, arupadatu, ini level yang paling tinggi sudah. Kalau kita ini mungkin masih di level amarah. Di level amarah itu warnanya kebetulan merah. Amarah itu ya ego lah. Ego yang dikedepankan. Belum jauh masih dengan mutmainnah. Atau kita masih level syariat, masih level fisik, belum kita masuk ke ranah batin. Atau oleh Plato disebut sebagai epitumia. Jadi epitumia ini juga nafsu juga. Atau Bapak Ibu sekalian kalau pernah ke Borobudur, itu akan mengitari, kalau ke kiri namanya Prasawiya, kalau ke kanan itu namanya Pradaksina. Nah, di paling bawah itu ada Kamadhatu. Kama itu tentu ya, itu nafsu. Sama seperti Kama Sutra itu nafsu. Sama dengan epitumia, sama dengan amarah. Nah, kemudian Rupadatu masih kita melihat fisik,
Tetapi arupa datu itu sudah nihil, sudah suwung, sudah makrifat kita. Jadi manunggal, sudah apa namanya? Kalau dalam bahasa Syekh Nur Syahid itu dia nyawiji, dia intimasi dia sudah melebur itu ya. Nah itu yang belum kita bisa ke arah sana. Dan saya masih berlumuran dosa kita semuanya. Makanya levelnya masih belum naik-naik. Masih pada level syariat saja. Nah, bagaimana dengan makrifat sastra? Apa yang dipahami dari makrifat sastra ini? Saya akan lanjutkan. Nah, ini ada contoh-contoh karya ekologi sastra dan sebagainya. Dalam tradisi Arab ada. Yang mirip dengan karya Sapardi Djoko Damono. Tapi saya akan lanjut kepada makrifat sastra. Jadi makrifat sastra. Jadi hujan di dalam tradisi apa namanya? Tradisi Al-Qur'an lah, saya katakan begitu ya. Dalam tradisi teks-teks hadis itu. Ya seorang Syekh Ahmad Al-Misri ini ulama Mesir ya. Dia katakan kita tidak boleh mencela hujan. Saya tidak tahu ada apa di balik hujan. Jadi ini saya mencoba untuk menemukan itu ya. Tapi memang hujan ini entitas yang keramat. Ya. Sehingga seorang Syekh mengatakan hujan tak boleh dicela. Bahkan Nabi selalu berdoa, ya kalau hujan turun dia katakan Allahumma shayyiban nafi'an. Ya jadikanlah hujan ini berkah. Ya, jadi hujan itu apa ya, entitas kedamaian. Kemudian hujan itu juga penanda bahwa doa kita dikabulkan. Dan hujan itu sebagai mafatih. Ya. Mafatih itu jamak daripada kunci ya. Membuka. Miftah ya. Dari miftah. Jadi pembuka ilmu gaib itu ya hujan itu. Saya tidak tahu ada apa dengan hujan. Tetapi dalam tradisi Cap Gome itu kalau hujan itu biasanya makbul. Coba kalau ada Cap Gome perayaan dan hujan itu katanya makbul, atau hari raya Cina itu biasanya hujan itu penanda makbul. Nah itu yang menurut saya tidak tahu Sapardi Djoko Damono sengaja apa memang atau seperti apa sehingga hujan ini menjadi entitas yang pokok, menjadi subjek di dalam pembuatan puisinya. Karena ini relevan banget dengan teks-teks hadis ya, dengan Al-Quran juga ada. Dan saya kira teks-teks lain termasuk di dalam tradisi Cina tadi. Nah, makna hujan secara lateral, istilah lateral ini digagas oleh Jacques Derrida selain istilah polysemy text ya. Karena Derrida ini dekonstruktif, jadi makna itu dia unfinished movement katanya. Jadi makna yang terus bergerak dinamis. Saya kemudian memaknai ya tritis hujan. Jadi ketika kita melihat hujan itu kan jatuhnya berulang-ulang. Jadi kita ini seharusnya ketika jatuh kita tidak boleh menyerah. Maka kita harus bangkit gitu. Jadi katanya, jadi tak pernah jatuh sekali, tapi berulang kali. Secara majas bahwa kita diajarkan untuk tidak pasrah. Jadi ketika kita kena musibah, lalu kita terima begitu saja. Nah makanya hujan ini memberikan hikmah kepada kita, pengajaran agar kita ini jangan gampang menyerah. Kemudian saya menganalogikan bahwa hujan ini adalah rahim gitu ya. Ar-Rahman, maaf. Jadi kalau di atas dalam tradisi kosmologi Jawa itu dia disebut sebagai Bapak Angkasa gitu. Jadi laki-laki itu dia di atas, Bapak Angkasa. Jadi saya menyebutnya sebagai Rahman. Sedangkan Rohim itu rahim itu ya bumi. Bumi itu perempuan. Maka kemudian raja-raja Jawa itu selalu disematkan Hamengku bumi. Hamengku buana, Hamengkurat, lambung mangkurat itu pemakna bahwa yang memangku bumi itu tidak mungkin perempuan. Karena yang dipaku itu pasti perempuan. Jadi laki-laki lah yang memangku itu. Nah itu sebenarnya konsepsi yang kita baca di beragam sumber ya. Bahwa ada jenis kelamin, ada gender di situ. Bahwa bumi itu adalah perempuan, maka kita adem ya. Kalau kita ngelihat bumi itu entitas yang adem. Nah kalau atas itu ya angkasa ya Bapak ya. Jadi Bapak Angkasa, Ibu Pertiwi. Jadi tanah adalah
perempuan. Kemudian hujan berprasangka itu baik ya, walaupun katanya berprasangka baik dengan bumi. Jadi walaupun sebenarnya bumi banyak yang menolak hujan mungkin, tetapi dia tetap saja turun. Dia memaksa untuk turun, walaupun bumi mungkin tidak berkehendak. Artinya penghuni bumi khususnya. Kalau orang lagi tanam tembakau, itu paling tidak suka hujan ya, karena kalau hujan rusak tembakau. Maka doa orang-orang, doa para pelaku tembakau itu benar-benar tidak hujan gitu. Tetapi bagi yang lain dia merindukan hujan. Tetapi hujan dengan dewasa, dengan bijak, dia tetap turun. Saya tidak dikehendaki ataupun dikehendaki saya akan turun. Nah itulah apa namanya kehebatan kearifan hujan. Dan hebatnya dari puisi Sapardi Djoko Damono ini, dengan tepat dia memilih hujan sebagai sesuatu yang arif. Dia katakan arif ya. Saya juga heran, ada tradisi ma'rifat di dalam cara berpikir Sapardi Djoko Damono. Walaupun saya lihatnya seorang yang nasionalis saja ya. Tidak perlu yang apa istilahnya itu ketaatannya yang umum-umum saja. Tetapi dalam tradisi bersastranya saya lihat ada makrifat di sana gitu. Kenapa dia harus mengatakan hujan itu sebagai berperilaku apa bijak, arif? Nah itu tanda tanya. Karena apa? Dia relevan dengan keterangan yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi ada sesuatu yang tidak sengaja, ya itulah kalau sudah menjadi apa namanya kepakarannya itu sudah level ma'rifat, jadi semua madah, semua perilakunya itu adalah sastra ya, sengaja maupun tidak sengaja. Dan kita sepertinya harus berriadoh ya, berolah dulu ya, olah rasa dan olahraga gitu ya. Dan dalam puisi-puisi Sapardi Djoko Damono yang lain itu syarat dengan kearifan juga, dengan pemahaman ma'rifat. Luar biasa. Tidak ini hanya di dalam bulan Juni ya. Betul. Jadi sekali lagi ini ditambah lebih paripurna dari Yunda Fatin. Nah selanjutnya ada unsur ekokritik di sana. Nah, jadi ketika kita sudah utuh melihat ma'rifatnya, ada unsur ekokritik. Dan dalam bahasa lainnya itu adalah ekologi sastra atau sastra ekologi. Nah ini merujuk kepada satu entitas bahwa ada relasi antara ini dengan itu ada dengan fisik lingkungan. Jadi ada hubungannya. Karena di situ disebutkan begini, ada hujan, rintik, pohon berbunga, jejak akar pohon dan lain sebagainya. Ini aspek-aspek ekologis yang tercermin di dalam HJB atau hujan bulan Juni. Nah, kriteria dari ekokritik itu ya adalah hormat terhadap alam. Ya. Saya lihat ada unsur penghormatan terhadap alam. Kenapa alam dikatakan bijak gitu ya? Ya, jadi hujan dikatakan arif. Hujan apa tadi disebutkan itu bentuk kecintaan seorang Sapardi kepada alam. Kemudian dia bertanggung jawab terhadap alam. Itu ciri dari ekokritik. Kemudian dia peduli terhadap alam, sehingga dia implementasikan dalam sebuah karya sastra ini. Mungkin kalau dia tidak suka dengan alam, bahkan mungkin teks-teks yang dihadirkan tidak berupa ekologi. Gitu ya. Nah, saya hadirkan di sini gunungan. Apa mana gunungan? Ini adalah pohon hayat. Pohon hayat ini berbicara ekosistem. Ya, kalau di era Soeharto, dia adalah kalpataru. Dia adalah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau saya membaca kata Cak Nun dan dialognya dengan Syekh Nur Said Kamba itu, kita dari sana kita akan kembali ke sana. Ini adalah sangkan parannya. Ya, sangkan paran manusia ini ya dimunculkan ini alam, gitu loh. Jadi ekologi manusia itu ada di sini semua. Maka di dalam pewayangan awal-awal yang muncul itu adalah gunungan ini, karena dia berbicara tentang ekologi, berbicara tentang pohon hayat, dia berbicara tentang alam, ya. Nah itulah berbicara tentang kosmologi. Nah kita sendiri kalau berbicara tentang ekologi itu sejak kecil kita sudah mendengarkan nyanyian ekologi sastra itu ya. Ada nyanyian Po Ami Ami gitu ya. Belalang kupu-kupu, siang makan nasi, kalau malam ini cucu. Tapi ada pertanyaan, kalau bayi itu perasaan makannya bubur ya?
tapi kok makan nasi ya? Berarti yang Mimi cucu ini anaknya atau siapa? Ini juga menjadi pertanyaan yang juga kadang dibuat lucu ya. Kemudian kancil mencuri timun, ini ada unsur ekologi di dalamnya. Bawang merah, bawang putih. Saya membaca sebuah sumber yang mengatakan bahwa Cinderella di barat itu sebagai gubahan dari bawang merah, bawang putih yang bermigrasi ratusan tahun yang lalu ke Eropa. Kemudian dia gubah menjadi Cinderella. Ini real, kalau tidak salah di bukunya Stephen Oppenheimer di dalam Eden in the East. Dia katakan begitu. Dan saya begitu bangga menjadi orang Indonesia, orang Nusantara, ya, Malaysia, Brunei dan lain sebagainya, bahwa bawang merah, bawang putih ini sudah berdiaspora sampai ke Eropa sana. Dan kita kadang-kadang tidak terlalu mengapresiasi yang berasal dari kita. Oke, lanjut. Kita berbicara logika bahasa. Ini saya mencoba mendekonstruksi. Kalau tadi yang relevan. Nah, sekarang saya mencoba untuk mengkritik, walaupun tidak banyak. Karena memang puisi ini sudah cum laude ya, sudah cum laude sudah. Jadi sulit mencari sisi atau rumpang yang jelek gitu. Sehingga ada sedikit yang perlu saya kritisi, walaupun saya di akhirnya akan mengakui bahwa puisi ini luar biasa. Pertama, HBJ dalam semiotika dan logika bahasa. Tadi sudah ada 2 pendekatan, ini satu lagi, 2 lagi nanti. Dalam teori relasi makna, gagasan Roland Barthes ini orang strukturalisme yang juga diinspirasi oleh cara berpikir Saussure, dia mengatakan expression, relation, and content. Jadi ketika kita mengatakan ada bentuk, maka maknanya, nah kita coba cek sekarang. Ya, ada logika bahasa begini. Kalau dalam bahasa yang sederhana, ini namanya logika bahasa. Jadi ada ungkapan gini ya, berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian. Ini perlu didekonstruksi. Ada kritik ya, tetapi ini sudah menjadi hasanah peribahasa kita. Ini bodoh banget ya. Berakit berenang, seharusnya dia rakit juga dia, nggak usah berenang gitu ya, karena rakitnya sudah ada. Ini juga masuk di dalam logika bahasa atau menggunakan teori relasi makna punyanya Roland Barthes, ini juga pelanggaran terhadap. Terus kemudian ada ungkapan menanak nasi. Kalau sudah dia janin nasi, ngapain ditanam? Seharusnya menanak beras gitu ya. Gali lubang, dia sudah jadi lubang, ngapain? Nah, ini logika bahasa sebenarnya. Nah, terkait dengan karya Sapardi Djoko Damono ini, hujan gerimis. Apa sih relasinya antara ya? Ini tadi saya mengatakan ada korelasi, tetapi di sini juga ditanyakan apa hubungannya hujan dengan ketabahan? Adakah relasi di situ? Ini yang kita coba untuk dekonstruksi ya terkait dengan hujan dan gerimis ini. Apalagi dia mengatakan merahasiakan rintiknya. Bagaimana rintik hujan dirahasiakan? Di mana-mana yang nama hujan semua pada tahu gitu ya. Dia sulit merahasiakan dirinya bahwa dia sedang hujan. Semuanya tahu bahwa rintik hujan itu pasti ramai gitu. Kalau namanya hujan uang aja itu pasti orang pasti ramai. Hujan abu gitu ya. Itu pasti banyak dan tidak bisa dirahasiakan. Nah, ada logika bahasa yang tidak masuk di situ. Tulisan dari karya sastra Sapardi Djoko Damono. Sebenarnya masih ada, tetapi kayaknya perlu diskusi lebih jauh ini. Menarik sekali, sungguh menarik. Ini kita malam mingguan dengan kajian kearifan alam dalam makrifat sastra. Kawan-kawan yang lain mungkin ada tanggapan, mungkin di inbox-nya. Oh, banyak sekali tanggapannya. Ada yang bilang, wah, pembicara kita malam ini luar biasa sekali. Bagaimana dengan kawan-kawan semua? Coba bisa ditampilkan teman-teman. Wow, itu banyak pertanyaan. Jadi sastra itu dari mana? Muhammad Gozi Wahid. Jadi sastra itu saling berkaitan ya Pak, sama ilmu tasawuf. Berarti kita bertasawuf itu otomatis juga bersastra. Mohon penjelasan. Ini salah satunya dari pertanyaan. Kemudian maaf ya, saya random aja. Ini mengambil pertanyaannya. Mungkin bisa diangkat. Saya bangga dengan pemaparan Pak Imam. Nah, bagaimana dengan kawan-kawan semua? Adakah yang bertanya atau menanggapi? Silakan lambaikan tangannya. Bolehkah saya, Bu Fatin, Mbak Deno?
Oh, Mbak Deno. Ya, Nah, saya buka ya videonya. Nah, itu dia. Terima kasih untuk kesempatan yang baik ini untuk ikut nimbrung berbicara. Mungkin saya bukan bertanya, tetapi seperti tadi dikatakan Pak Imam bahwa interpretasi terhadap puisi itu bisa ganda, bisa bermacam-macam. Nah, saya ingin menyampaikan bagaimana bukan membedah, tetapi bagaimana menurut saya logika bahasa Sapardi ini. Yang tadi dikatakan ada logika bahasa yang katakanlah sedikit melenceng, begitu ya Pak Imam ya? Ya, betul. Baik, jadi kalau saya sendiri akan melihat bahasa yang dipakai Sapardi ini, yang pertama dari judulnya. Judulnya adalah Hujan Bulan Juni. Nah, hujan bulan Juni artinya sebetulnya tidak ada hujan. Menurut saya ini, karena di bulan Juni itu sebetulnya belum musim hujan. Sehingga logika bahasa Pak Sapardi ketika dia mengatakan tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Kenapa dikatakan tabah? Karena dia sebetulnya sudah ingin turun, tapi ini belum musim. Jadi dia tabah menunggu, dia tidak turun. Sehingga secara logika bahasa akan sangat relevan ketika dia mengatakan dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Sebetulnya dia sudah ingin turun membasahi pohon yang berbunga itu, tapi dia tahan, dia tabah dan dia tidak turun karena judulnya hujan bulan Juni. Demikian juga seterusnya, tidak ada yang lebih bijak. Mengapa? Karena hujan bulan Juni yang tidak turun ini, dia menghapuskan jejak-jejak kakinya yang pernah turun mungkin Desember atau bulan apa ketika dia turun, yang ragu-ragu di jalan itu. Kemudian juga dikatakan tidak ada yang lebih arif, lebih bijaksana dari hujan bulan Juni yang tidak turun itu. Mengapa? Karena dia membiarkan apa yang tidak terucapkan diserap akar pohon bunga itu. Sehingga di sini kalau kita bicara logika bahasa, kalau menurut saya ini logika bahasanya masuk karena saya awali dari mencermati judul. Kemudian kita masuk ke simbol. Ya, mengapa apa sih sebetulnya maksud Sapardi Djoko Damono untuk mengungkapkan makna ini? Mengapa dia mengatakan bahwa hujan bulan Juni yang tidak turun itu tabah? Mengapa dia harus merahasiakan rintik rindunya? Nah, kalau kita bicara soal simbol, lalu kita bertanya, siapakah sebetulnya yang sifatnya seperti hujan bulan Juni ini? Yang walaupun dia sudah sangat ingin turun, tapi dia tidak turun. Walaupun dia sudah sangat ingin sangat ingin turun dan sangat ingin, tapi dia membiarkan yang tidak terucapkan diserap akar pohon. Siapa yang bisa bersikap seperti itu? Yang tidak membesar-besarkan dirinya, lu itu hidup gara-gara gue makanin ya, gue jadi air buat lu, gue menghidupi lu. Tapi dia tidak mengatakan itu. Dia hanya membiarkan semuanya diserap akar pohon bunga itu. Sehingga akar pohon bunga itu mendapat makanan, kemudian tumbuh menjadi bunga. Nah, inilah kearifan si bulan Juni, hujan bulan Juni yang menyembunyikan apa yang mestinya dia bisa sampaikan. Inilah ketabahan si sosok ini yang seperti bulan Juni, walaupun dia sangat rindu, tapi dia berusaha bertahan karena belum musimnya. Kalau saya turun juga saat ini, pohon berbunga itu bisa mati nih, misalnya. Tapi dia tahan itu. Dan dia
juga menghapus jejak-jejak kakinya. Dia tidak perlu diakui, dia tidak perlu oh ya, saya bisa begini karena ada jejak kakimu. Dia tidak perlu pengakuan seperti itu. Nah, lalu kita mencari nih simbol yang tepat siapa yang seperti hujan bulan Juni ini. Kemudian saya bersama murid-murid saya di sekolah, kemudian kita menemukan sosok yang bisa seperti hujan bulan Juni ini adalah misalnya sosok orang tua, sosok ibu yang begitu rela untuk menahan segala sesuatunya demi bunga ini tumbuh. Yang begitu rela jejak kakinya diabaikan. Anaknya menjadi begitu hebat, dia rela tidak diunggul-unggulkan. Oh, ini berkat ibu, ini berkat orang tua, tidak. Dia hapuskan jejak-jejaknya. Seperti itu. Ini hanya salah satu dari hasil dari apresiasi kami terhadap hujan bulan Juni. Dan tadi kan dikatakan memang bisa berbagai macam tafsiran ya. Jadi ini mungkin hanya salah satu tafsiran saja. Yeah. Jadi tidak bermaksud juga untuk mendistorsi apa yang disampaikan Mas Imam, hanya menyatakan bahwa ini salah satu dari tafsiran kami itu maksudnya saya dan murid-murid saya di sekolah. Begitu. Terima kasih Mbak Dedo. Oke. Ya, memang puisi selalunya multi tafsir. Seperti Monas di tengah lapangan banteng ya. Mungkin kalau dari arah Jakarta Pusat orang melihat hanya cawannya yang terlihat, tapi semakin jauh mungkin puncak-puncak emasnya bisa terlihat gitu. Baik, tadi ada pertanyaan dari Pak Hamri Manopo. Mungkin Pak Hamri mungkin bisa diringkaskan pertanyaannya Pak Hamri. Monggo Pak Hamri. Terima kasih Bu Patin. Assalamualaikum Pak Imam. Sebenarnya apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Denok itu adalah intinya apa yang saya ingin tanyakan. Yaitu yang pertama, apa tanggapan Pak Imam jika menanggapi puisi ini lalu bukan ke persoalan cinta seperti yang dijelaskan oleh Pak Imam? Apa tanggapan ketika tadi menuju pada multi tafsir? Yang kedua, yang saya ingin tanyakan, ketika Pak Imam menjelaskan bahwa puisi ini adalah persoalan cinta yang tak sampai, saya menggali seluruh kata-kata yang ada di dalam, di mana dalam sebuah struktur puisi, fisik puisi, harus ada dua jenis kata, yaitu kata konkret dan kata figur. Sayangnya dari semua kata yang ada, tidak ada satu kata konkret atau tidak ada satu kata figur. Jadi ada kata-kata figur, ada kata-kata konkret, tidak ada yang berbau cinta. Terima kasih dua pertanyaan itu Pak Imam. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hamri Manopo. Ada juga bersama kita Datuk Arifin Arif dari Sabah Kinabalu. Selamat malam, Sabah al-khair. Masa al-khair Pak Datuk. Beliau adalah Menteri Hal Ehwal dari Sabah Kajasni, betulkah? Menteri Hal Ehwal. Menteri Agama. Menteri di jabatan Ketua Menteri merangkap Menteri Hal Ehwal Agama Negeri Sabah. Wilayah Sabah. Beliau juga bersama kita pada malam hari ini. Terima kasih Pak Datuk Arifin Arif. Baik kawan-kawan, masih ada pertanyaan? Bisa melambaikan tangan atau saya kembalikan kepada Pak Imam. Menurut saya sendiri, saya kemarin sempat berbincang dengan Pak Imam.
puisi hujan di bulan Juni ini sesuatu yang tidak terlihat, tidak terkata, tapi terasa. Orang di bulan Juni itu masa pancaroba, yang sebahagian mengatakan bulan Juni tidak akan ada hujan. Tapi pada bulan ini sudah berapa kali hujan? Hampir setiap sore hujan. Halaman di belakang rumah ini bunga-bunga kambojanya berguguran karena hujan. Pagi hujan, sore hujan, kadang-kadang di tengah hari hujan. Betul, kita tidak bisa meraba alam pada saat sekarang. Tapi ini hujan yang diserap ke dalam akar-akar, saya rasa ini adalah ekosistem dari dunia ya. Turun dari langit, kembali masuk ke dalam bumi, mengalir ke sungai, sampai ke laut, naik lagi ke langit. Kalau Pak Imam tadi bilang innalillahi wa inna ilaihi rajiun, sesuatu yang datang dari Allah kembali kepada Allah. Ini yang terjadi di dunia. Dan ini yang diresapi oleh para sufi, apapun yang terjadi, bukan hanya yang terlihat, tapi juga yang terasa, walaupun tidak terkata. Mungkin puisi di bulan hujan di bulan Juni mengatakan rintiknya yang dia rahasiakan. Ini dahsyat ya, saya pikir, menyembunyikan rintiknya yang tidak terlihat. Sesuatu yang rasanya harus dilihat rintiknya, tapi ini tidak terlihat tapi terasa. Baik, kita kembalikan kepada Pak Imam. Ada tadi 2 pertanyaan, satu dari, bukan pertanyaan ya, dari Mbak Deno mengenai logika bahasa, dan Pak Hamri juga bilang pertanyaannya idem. Kemudian persoalan cinta. Mari Pak Imam, silakan. Baik, terima kasih Yunda Fatin atas waktu untuk yang kesekian kalinya ini. Saya mengapresiasi betul apa yang disampaikan Mbak Nino tadi. Saya mendapatkan ilmu baru ya dari beliau, karena pemanaan memang sifatnya tidak diregulasi secara ketat. Itulah kelebihan dari sastra, karena kita pemanaannya tidak linier. Iya, pemanaannya sifatnya itu sirkular. Jadi ada otoritas bagi reader, bagi pembaca untuk memanai sesuai dengan perspektifnya. Dan apa yang disampaikan oleh Mbak Deno tadi, saya sangat setuju sekali gitu ya. Kita semuanya memang tidak akan mendapatkan kebenaran gitu ya. Tetapi kita hanya mendekati kebenaran. Kalau untuk dikatakan benar, jelas tidak mungkin gitu ya. Kita hanya mendekati saja. Jadi apa yang ada yang disampaikan juga Pak Deno betul, apa yang disampaikan juga Pak Hamri tadi, katakan itu juga betul. Jadi kebenaran ada pada kita semua. Tetapi yang kebenaran sejati ya. Jadi kalau katanya Michel Foucault itu the truth claim, nah itu kan yang ditentang itu. Jadi kebenaran yang sejatinya belum kita sampai ke sana. Kita masih berputar-putar di lingkaran. Nah, ketika direlasikan, memang yang muncul pertama ketika menganalisis hujan bulan Juni, di judulnya saja sudah ada problem gitu ya. Hujan bulan Juni, karena kita tahu kita selalu menelaah kalau hujan itu biasanya akhiran bulannya itu adalah gitu ya. Umumnya September, Oktober, November, Desember gitu ya. Jadi di akhiran itu biasanya hujan. Tapi ini Juni gitu ya, April gitu ya. Itu biasanya nggak terjadi hujan. Tetapi di dalam pengakuan Sapardi Djoko Damono dalam sebuah web itu, dia katakan bahwa itu dia memang secara sengaja membuat pelanggaran logika bahasa gitu. Biar ini menimbulkan efek ya provokatif gitu ya. Tetapi apa yang disampaikan oleh Mbak Deno tadi itu berarti mengamini apa yang dikatakan Roland Barthes, bahwa seorang reader itu bisa jauh lebih baik ya penafsirannya daripada si author sendiri. Jadi Mbak Deno itu dengan cantik saya lihat, bahkan dia implementasikan bahwa cinta ini tidak hanya otoritas laki dan perempuan, pasangan muda-mudi atau suami istri, tetapi dia implementasikan figur ini pada orang tua gitu. Itu kalau menurut saya juga perkembangan penafsiran ke arah yang lebih luas lagi. Itu bagus sekali apa yang disampaikan Mbak Deno tadi.
Jadi akan ada pemaknaan yang lebih dari apa yang sudah ada ini. Tentu dengan pembacaan berulang-ulang akan kita menemukan yang disebut sebagai laten atau ideologisnya. Nah, termasuk juga apa yang disampaikan oleh Pak Hamri Manopo, tidak ada di situ mengatakan cinta, tapi kenapa kita selalu memaknai puisi dengan cinta gitu ya. Nah itu betul juga ya. Saya juga lihat-lihat ya, nggak ada ini Sapardi mengatakan dia cinta dan lain sebagainya. Tapi kenapa secara kolektif orang lalu memaknai bahwa ini seperti seseorang yang merindu pada kekasihnya begitu ya. Nah, apa yang dikatakan oleh siapa itu? Ini namanya common sense, Pak. Jadi common sense itu juga dikatakan oleh Roland Barthes keumuman gitu loh. Kalau kita ngomong rindu, kita ngomong hujan, rintik dan lain sebagainya, itu asosiasinya ke cinta jadi. Dan cinta itu biasanya muda-mudi gitu ya. Nah, kita tidak berusaha untuk keluar dari kurungan ini. Sehingga kita tidak mencoba untuk menafsirkan ke hal yang lain. Mungkin saja ini tidak ada unsur cinta di situ. Tetapi hanya hubungan biasa saja gitu ya. Atau ini real memang total tidak ada hubungan dengan cinta dalam pengertian cinta kasih, tetapi ya hubungan biasa lah gitu. Dan itu bisa saja bisa berlaku pada apapun. Itulah kelenturan di dalam teks-teks puisi, Pak. Jadi kita tidak bisa mengungkung. Terus kemudian tidak ada hal yang sifatnya konkret. Nah, kalau saya mengatakan konkret itu ini juga bagian dari strategi kita memaknai sesuatu, Pak. Kalau saya melihat hal yang konkret di situ itu kan pohon, Pak ya, dan bunga itu. Karena konkret memang real di situ ada disebutkan sebagai pohon gitu ya. Nah itu mungkin Pak Hamri ada mencoba untuk memaknai dari perspektif yang lain. Karena konkret itu artinya referensial gitu. Jadi ada barangnya gitu. Nah itu yang kira-kira Pak Hamri bisa sampaikan, bisa saya jelaskan, saya mohon maaf. Terima kasih Pak Imam. Bagaimana Pak Hamri? Mbak Deno mana tadi? Ya, saya masih ada. Oke, Mbak Deno. Bagaimana dengan kawan-kawan yang lain? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada kami malam hari ini. Sungguh luar biasa kami diberi kesempatan pada forum yang terhormat ini. Kami ingin bertanya kaitan dengan materi ini. Yang pertama adalah kami kaitkan antara materi yang disampaikan oleh Pak Imam dengan pernyataan penggagas puisi esai sebagaimana yang beliau kutip tadi dalam Kredo Lama versus Kredo Baru, yaitu pernyataan Pak Denny Jaa bahwa semakin sulit puisi itu dipahami oleh publik luas, semakin buruk puisi itu sebagai media atau medium komunikasi penyair dan dunia luar. Kemudian kami kaitkan dengan puisi itu sendiri puisi ini sendiri yang dibedah ini, yaitu puisi Hujan di Bulan Juni. Kami kira ini ada lapis-lapis makna dari puisi ini. Kemudian juga tadi Pak Denny mengutip pernyataan seorang mantan Presiden Amerika John F. Kennedy, bagaimana jika politisi semakin banyak membaca karya sastra akan membuat sastra itu politik itu menjadi lebih baik. Apakah yang jadi inti pertanyaan kami adalah jika dikaitkan dari dua pernyataan tokoh tadi, apakah kemudian puisi atau sastra itu sendiri memberikan kemungkinan lapis-lapis makna sehingga puisi itu disukai oleh beragam latar belakang orang atau beragam segmen manusia gitu. Jadi biarkan mereka memahami dengan pemahamannya masing-masing. Seperti puisi ini sendiri dengan kata yang sangat sederhana, tidak ada kritik, nyaris tidak ada kritik yang berarti. Jadi siapapun bisa membaca dan memahaminya, anak SD, SMP, SMA dan seterusnya. Jadi biarkan mereka bermain dengan pemahaman masing-masing, dengan kata-kata yang sederhana, tapi oleh para ahli ya, dibedah lebih dalam lagi. Sudah kata-kata sederhana tapi dicari dengan beragam penafsiran. Bagaimana
Pak Imam memahami dari puisi ini, dari pernyataan kami ini. Gitu. Jadi biarkan orang memahami dengan lapis-lapis maknanya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Din Alifati. Baik, Pak Imam, mohon ditanggapin. Baik, Pak Din Alifati, salam takdim saya. Dari mana nih Pak Din? Malaysia? Singapura? Dari Bima, Nusa Tenggara Barat. Oh Bima, saya kira dari Malaysia. Indonesia. Bahasanya sudah kayak orang Malaysia. Oke, Pak Din Alifati namanya bagus banget. Jadi gini, ada begitu ragam aliran yang muncul dalam tradisi pemaknaan ya. Ada strukturalisme, ada post-strukturalisme, bahkan sekarang ini oleh Denzin and Lincoln mengatakan sekarang ini adalah post-strukturalisme. Sudah ada post-strukturalisme. Atau kadang disebut sebagai pasca realitas. Nah, kalau di dalam pemaknaan strukturalisme, itu makna itu harus stabil gitu. Jadi makna itu acek. Jadi kalau andai kata dia katakan hujan, ya dia harus bulan Desember. Gitu. Dia tidak boleh ada pelanggaran makna di situ. Kalau yang namanya, mohon maaf ya, kalau yang namanya kalau dia gemuk, maknanya itu pasti makmur gitu ya. Kalau dia kurus, ini berarti kurang sejahtera. Ini kan pemaknaan yang kecenderungannya stabil di dalam masyarakat karena bahasa itu adalah konvensi gitu ya. Tetapi di dalam tradisi sastra itu ada makna yang dekonstruktif yang setiap orang itu punya otoritatif untuk memaknai sesuai dengan apa yang dia mau, tetapi tentu landasannya harus argumentatif, tidak sesukanya dia gitu ya. Dia memaknainya apa kata saya ya tidak bisa juga. Itu namanya ada egoisme. Tetapi semuanya harus landasannya argumentasi. Nah, itulah yang harus kalau dalam tradisi filsafat itu, filsafat ilmu namanya a posteriori. Jadi dia landasannya harus keilmuan. Jadi kalau hanya sekedar, ini saya maknai begini saja. Dan tidak ada relasi, tidak ada hubungan. Tapi apa yang dikatakan oleh Mbak Nino tadi sangat relevan banget. Ketika dihubungkan bahwa ini walaupun disebutkan bulan Juni ini bukan bulan untuk turun hujan, kemudian dikaitkan dengan kesabaran, kearifan, itu relevan ketika disampaikan. Karena itu adalah argumentasi yang memang logis gitu loh. Tetapi ketika dia memaknai tanpa pendekatan logis dengan nalar, tidak dibangun dengan nalar yang baik, ya tentu kita menolak gitu ya. Semua tetap menggunakan landasan. Walaupun di dalam tradisi mohon maaf, saya selalu menggunakan istilah-istilah dalam tradisi pemikiran itu. Post-strukturalisme itu atau postmodern itu selalu mengatakan rejected theory. Dia tidak perlu ada teori, bebas saja dia memaknai. Dia memberikan rumpang untuk siapa saja bisa memaknai tanpa ada teori. Itu juga ada yang membenarkan, tetapi kita kan tidak mungkin ya memaknai sesuatu dengan meniadakan teori itu juga namanya membuat teori. Teori juga betul, dan itu harus diakui. Makanya posmo itu dikatakan sebagai rejected theory, menolak teori, menolak epistem. Epistemologi itu kan kerangka berpikir keilmuan. Tidak perlu ilmu-ilmuwan. Saya punya otoritas untuk memaknai dari perspektif saya. Ya boleh gitu loh. Tetapi maksudnya, apakah pemaknaan kita yang sedikit ini diterima secara bersama? Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Nah, kita paling tidak ya sejalanlah dengan beberapa yang lain. Kira-kira itu Pak Din Alifati. Terima kasih untuk pertanyaannya. Terima kasih Pak Imam. Terima kasih Pak Din Alifati. Kawan-kawan, ini diskusi yang sangat... Ini ada Prof Teguh ini. Ini diskusi yang sangat menarik sekali mengalir dan kita semua terpukau dengan penjelasan tentang hujan di bulan Juni dari Pak Imam. Kawan-kawan yang lain bagaimana? Masih adakah tanggapan? Atau adakah dari teman-teman yang akan membacakan satu puisi dari Bapak Sapardi Djoko Damono? Pak Hamdi, ada Pak Hamdi. Silakan.
Bagaimana yang lain? 3 puisi pendek Pak Sapardi, saya bawa medley. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan, kayu kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Pada suatu hari nanti. Pada suatu hari nanti, jasadku tak akan ada lagi. Tapi dalam bait-bait sajak ini kau akan kurelakan sendiri. Pada suatu hari nanti suaraku tak terdengar lagi. Tapi di antara larik-larik sajak ini kau akan tetap kusiasati. Pada suatu hari nanti impian pun tak dikenal lagi. Namun di sela-sela huruf sajak ini kau tak akan letih-letihnya kucari. Yang fana adalah waktu. Yang fana adalah waktu. Kita abadi memungut detik demi detik. Merangkainya seperti bunga sampai pada suatu hari kita lupa untuk apa. Tapi yang fana adalah waktu, bukan? Tanyaku, kita abadi. Terima kasih. Terima kasih Pak Hamri. Wah, ngeresep ya. Itu beberapa dari puisi Bapak Profesor Dr. Sapardi Djoko Damono. Baik, kita kembali kepada Mbak Irma Widiani. Mangga Pak, Mbak Irma. Kebetulan saya pernah jadi mahasiswanya Pak Sapardi, kira-kira tahun 78 barangkali ya. Saya selalu membaca Hujan Bulan Juni secara pribadi ya. Sebenarnya puisi ini bisa menjadi milik siapa saja dengan tafsirnya masing-masing. Nah, saya kalau membaca Hujan Bulan Juni ini, hujan itu datang bulan Juni. Ya seperti anomali gitu. Jadi harusnya hujan tuh datangnya tuh di bulan Berber itu. Tapi ini bulan Juni. Artinya ini satu keterasingan. Karena dia muncul, makanya dia tidak biasa. Makanya seperti dirahasiakan rindunya, karena dia nggak muncul semestinya gitu. Makanya dia seperti asing. Jadi dia menerima situasi di mana dia menjadi asing, menjadi terasing di kedatangan dia gitu. Saya menikmati bahwa Sapardi mengalami ini, menulis ini dalam situasi kesepian, terasing, di mana dia harus muncul bukan di waktunya. Jadi saya lihat puisi ini puisi pribadi saya loh ya, saya merasakan bahwa ini suatu keterasingan gitu. Bisa dipahami? Ya. Terima kasih Mbak Irma. Mungkin karena
hujan di bulan Juni ini sesuatu yang anomali, dan puisi hujan di bulan Juni ini sesuatu yang menjadi pengecualian dari anomali itu. Dia datang tiba-tiba sebagai rahasia atau datang secara tiba-tiba yang tidak diperhitungkan tapi ada. Mungkin begitu. Begitu Mbak Irma. Kita kembali kepada Pak Imam. Saya tidak mencoba untuk menemukan makna yang sejatinya di dalam puisi hujan bulan Juni, karena memang kita melihatnya secara eklektik, melihatnya dari berbagai perspektif, baik yang sifatnya pemanaan secara sistemik, terstruktur begitu ya, pendekatan semantis maupun pendekatan yang disebut sebagai postmodern atau dekonstruktif. Jadi puisi hujan bulan Juni ini dengan menggunakan pendekatan eklektik itu sebagai memiliki kompleksitas ya kajian. Dia di dalamnya ada sufisme di sana, ada juga ekokritik juga ada pendekatan dekonstruktif. Artinya dekonstruktif itu sama dengan logika bahasa tadi, sesuatu yang distorsi atau pelanggaran kebahasaan. Hujan kok di bulan Juni gitu ya. Itu ada unsur itu. Ekokritiknya dia berbicara tentang lingkungan. Ada ekologi sastra juga di situ. Sufismenya juga ada, karena hujan di dalam tradisi ma'rifat, tradisi kenabian, jalan kenabian ya, dalam serat Hidayat Jati itu juga disebutkan hujan itu juga sebagai penanda makbulnya permohonan. Nah, itu ada itu. Kemudian pada aspek semiotis juga ya, ada aspek semiotis, ada hubungan ke sana karena ada relasi makna antara hujan itu dengan ketabahan. Tetapi di sisi lain juga ada yang paradok. Ada yang mengatakan emang ada hubungannya kan antara hujan itu dengan ketabahan. Nah, itu perdebatan yang lain. Tetapi paling tidak di dalam hujan bulan Juni ini ada kompleksitas di dalam. Namun demikian, setelah kita lihat dengan pendekatan eklektik ya, jadi ada yang paradok, ada yang linier terkait dengan mananya, tapi secara umum ya, karya Sapardi Djoko Damono ini kalau dalam nilai wisuda itu cum laude atau summa cum laude gitu ya. Nah, jadi Hasan gitu. Atau mungkin Mbak fil lughah al arabiyyah ma'ruf tuh ada. Imtiaz. Oh, nah. Imtiaz. Oh, imtiaz. Mufradat yang baru ini buat saya. Jadi yang menjadi lebih istimewa karena ini dialami banyak orang. Jadi ini saya sepakat dengan Ibu Irma tadi, ini bukan otonom milik punyanya Sapardi Djoko Damono, tapi sudah milik semua orang. Sehingga walaupun sederhana, tetapi dampaknya dahsyat buat semua orang ini. Itu saja closing statement dari saya, dan terima kasih. Terima kasih Pak Imam. Bisa ditampilkan teman-teman semua. Oke. Terima kasih Pak Imam. Tidak terasa ya, 2 jam kita diskusi. Rasanya pengen masih ada yang kita bicarakan. Karena puisi hujan di bulan Juni ini menjadi milik semua orang yang ketika membacanya, ini gua banget ya, gitu. Kawan-kawan yang lain, bagaimana bisa ditampilkan teman-teman yang lain semua? Kita sudah 2 jam melewati diskusi ini. Bagaimana tanggapan kawan-kawan semua? Apakah cukup menarik atau sangat menarik? Insya Allah diskusi ini akan berjalan setiap bulan dengan topik-topik yang akan kita cari yang mana yang menariknya. Tetapi juga akan membahas nantinya juga puisi, esai dari kawan-kawan dari Sabang sampai Merauke, kawan-kawan dari ASEAN, dari Thailand, Singapura, Malaysia, dan Brunei.
juga dari Australia. Apakah ada dari teman-teman semua yang akan baca puisi sebelum Masih acara? ada waktu toh? Masih ada waktu kah? Masih ada waktu, mungkin 10 menit lagi ya. Ini ada Kak Fani. Silakan Kak Fani kalau ada puisi yang ingin dibacakan. Suaranya Kak Fani belum terdengar. Suaranya Kak Fani masih di mute. Suara Kak Fani belum ada. Itu mute. Oke, Kak Fani silakan. Suara Kak Fani tidak terdengar. Kak Fani, kami tidak mendengar suara Kak Fani. Di mute itu, dibuka. Masih mute Pak, Kak Fani. Kak Fani, suara Kak Fani tidak bisa didengar. Oke. Suara Kak Fani tidak bisa didengar. Oke, silakan Kak Fani. Mungkin bisa. Apakah kawan-kawan mendengar suara Kak Fani? Oh tidak, saya juga tidak mendengar suara Kak Fani. Oke. Oke, sebentar untuk menunggu Kak Fani, kita ke kawan-kawan yang lain. Bagaimana Kak Datu Jasni? Bagaimana kawan-kawan yang sedang berkumpul di rumah bahasa? Apa kabarnya? Di Kinabalu sekarang sudah pukul 10 malam ya? Oh iya, sudah 10 malam. 10 menit. Sudah makan kacang katanya. Oke. Baik. Kawan-kawan sekalian, terima kasih untuk semua kehadirannya pada malam ini. Saya sangat berbahagia sekali. Perasaan hati itu menjadi gagap ya, karena keriangan gitu ya, riang banget. Sesuatu yang luar biasa yang tadinya tak terpikir bagi kita bagaimana kita bisa berkumpul. Ternyata dengan kecanggihan teknologi yang begini kita bisa bersilaturahmi dari Sabang sampai Merauke dan negara-negara tetangga, negara-negara Asia. Saya melihat ada Datuk Arifin. Datuk, selamat malam, apa kabar? Mungkin kami bisa mendengar sepatah dua patah kata dari Datuk. Silakan. Kami tidak mendengar suara Datuk. Suara Datuk. Suara Datuk belum kami dengar. Mungkin masih di mute. Di mute itu klik kan? Mohon Datuk suaranya dibuka. Suaranya tidak terdengar. Ujungnya aja ada kelihatan. Kami bisa melihat Datuk, tapi kami tidak bisa mendengar suara Datuk. Mungkin ini perlu dibuka kali mute-nya kali ya. Masih ada tanda merahnya di sana. Mungkin perlu dibuka kali suaranya. Suaranya tidak bisa didengar. Mungkin coba ditekan space bar-nya. Tolong dia begini. Nah, iya itu sudah. Oke. Ya, alhamdulillah. Apa kabar, Bu Fatin? Alhamdulillah, senang sekali ada Datuk Arifin. Saya senang hati dengar ceramahnya daripada Imam Kailubi. Sangat bagus.
Alhamdulillah, dan penganjuran program ini sangat baik. Moga-moga dapat diteruskan pada masa hadapan. Saya sangat menyanjung usaha yang telah digagaskan ini, sangat baik. Moga-moga dengan program seumpama ini akan dapat menjalin silaturahmi, silatul ilmi, silatul adab antara kita sama-sama, insyaallah. Syabas dan tahniah kepada Pak Diri dan rakan-rakan yang lain. Terima kasih, alhamdulillah. Terima kasih. Baik kawan-kawan semua, Bapak Ibu yang berbahagia pada malam hari ini, mudah-mudahan bukan hanya awal, tetapi satu langkah yang sudah kita jalankan dari program ini bisa berkesinambungan. Terakhir ya, saya akan bacakan sebuah puisi dari Bapak Sapardi Djoko Damono, judulnya Dalam Doaku. Dalam doaku. Dalam doaku sore ini, kau menjelma seekor burung gereja yang mengibas-ngibaskan bulunya dalam gerimis. Yang hinggap di ranting dan menggugurkan bulu-bulu bunga jambu yang tiba-tiba gelisah dan terbang, lalu hinggap di dahan mangga itu. Dalam maghrib ini, dalam doaku, kau menjelma angin yang turun sangat berlahan dari nun jauh di sana, bersijingkat di jalan kecil itu. Menyusup di celah-celah jendela dan pintu, menyentuh-nyentuhkan pipi dan bibirnya di rambut, dahi, dan bulu-bulu mataku. Dalam doaku, dalam doa malamku, kau menjelma denyut jantungku yang dengan sabar bersitahan terhadap rasa sakit yang entah batasnya, yang setia mengusut rahasia demi rahasia, yang tak putus-putusnya bernyanyi bagi kehidupanku. Aku mencintaimu. Itu sebabnya aku tak pernah selesai mendoakan keselamatanmu. Terima kasih. Baik, sebelum acara ditutup, mari kita berfoto bersama. Karena, iya, ini sudah penutupnya kan, kita bisa berfoto bersama. Mungkin bisa dilihat ya. Kita foto ya. 1. Oke, 1, 2, 3. Oke, baik. Sekali lagi ya. Boleh gaya sastranya gimana? Literasi. Ya, gaya sastranya. Oke. Siap. 1, 2, 3. Oke, mohon ditunggu. Siap. Terima kasih. Terima kasih kawan-kawan semua. Terima kasih Kak Datuk Jasni. Terima kasih Datuk Arifin, terima kasih pembicara kita yang luar biasa malam ini, Bapak Dr. Imam Kalyubi. Terima kasih kawan-kawan semua yang sudah berpartisipasi dan hadir menyemarakkan silaturahmi perdana kita pada malam ini. Sungguh suatu kesempatan yang sangat membahagiakan. Saya sebagai moderator membawa acara ini, mohon banyak maaf jika ada yang salah kata dan tidak pada tempatnya. Semoga semua kawan-kawan semua sehat walafiat, pandemi ini cepat berlalu dan kita akan berkumpul tidak hanya online tapi offline ya. Semoga waktu itu ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.